Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bangsa Kalakea, orang asli Nusantara. Di masa lalu, Maharesi Walmiki dalam Ramayana dan Maharesi Vyasa dalam Mahabharata. Kisah ini lalu dituliskan pada sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, telah menggambarkan tentang penguasa samudra yaitu Baruna, yang istananya lebih indah dan lebih mewah bila dibandingkan dengan Indraloka, yaitu tempat tinggalnya Dewa Indra. Anak-anak Baruna, yaitu bangsa Kalakea, sangat ditakuti karena sering mengusik dan menjara Indraloka yang ada di Amarawati. Bahkan Brahmaloka, yaitu tempat tinggalnya Batara Brahma, sempat diserbu oleh bangsa penghuni samudra tersebut. Kisah Ramayana dan Mahabharata itu sebenarnya terjadi jauh sebelum bangsa Arya mendiami tanah India. Sebelum dituliskan, kisah tersebut sudah disampaikan secara lisan, yaitu tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan, dari generasi ke generasi selama kurun waktu yang sangat lama. Apa yang sampai kepada kita sekarang ini adalah hasil karya tulis dari para begawan lain di masa ribuan tahun setelahnya. Jadi bukanlah asli karya tulis dari kedua Maharesi tersebut. Meskipun begitu, ceritanya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh keduanya dulu. Lantas siapakah bangsa samudra itu? Mengapa sangat ditakuti oleh orang India kuno? Mereka itu adalah bangsa yang tinggal di Laut Selatan India, atau yang sekarang termasuk dalam kawasan Nusantara, bernama Kalakea, sebab mereka itu keturunan dari Dewi Kalaka. Kalakea itu bentuk jamak dari Kalaka, yang berarti keturunan Kalaka. Ciri-ciri fisik mereka lebih realistis lagi dijelaskan dalam legenda di India, yaitu kisah Bahubali. Dengan kulit yang berwarna hitam, berambut keriting, matanya lebar, hidungnya besar, sehingga mirip gambaran manusia dari ras Melanesia. Jadi, Ramayana dan Mahabharata sebenarnya sudah menganggap bahwa bangsa Kalakea yang tinggal di Laut Selatan India itu adalah orang Melanesia. Visualnya pun sudah digambarkan lebih jelas di film Bahubali, di mana bangsa Kalakea itu menyerang kerajaan Mahismati, dan oleh Raja Amarendra Bahubali mereka pun dapat dikalahkan. Nah, bangsa Kalakea ini digambarkan sebagai bangsa yang agresif. Kalau sudah menyerang naik ke daratan India, mereka akan berjumlah jutaan orang. Bahkan digambarkan sampai menyerang tempatnya Dewa Indra, yaitu Indraloka, di Amarawati dan menghancurkannya. Bahkan diceritakan pula, bangsa Kalakea ini sampai menyerang Brahmaloka, atau tempat bersemayamnya Batara Brahma. Sungguh bangsa yang sangat luar biasa. Dalam mitologi Hindu, disebutkan bahwa bangsa Kalakea ini termasuk ke dalam kelas Asura, yaitu bukan dewa tapi memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Mereka adalah klan Dewana yang kuat, ganas, dan kejam. Mereka ini adalah keturunan Kalaka, putri Vaisvanara atau putra Danu. Vaisvanara memiliki 3 anak perempuan lainnya, yaitu Puloma, Upadanavi, dan Hayasira. Puloma adalah leluhur dari klan Dewana yang lainnya, yang disebut Pauloma. Baik Kalaka dan Pauloma menikah dengan Maharesi Kasyapa, yang dengannya mereka melahirkan 60.000 dewana yang terhormat. Lalu pada zaman Satya Yuga, ada seorang asura bernama Vetra. Vetra dan rekan-rekannya para Kalakea berperang dengan para dewa dan menyebabkan mereka sangat menderita. Dewa Indra menjadi sedih dan Batara Wisnu membantunya dengan meminjamkan kekuatan.
Para dewa lainnya juga merespon dengan turut meminjamkan sebagian kekuatan mereka sendiri. Para pengikut dewa-dewi pun mengikutinya dengan memberikan energi mereka juga. Memberikan Dewa Indra kekuatannya cukup untuk menaklukkan Vetra. Dengan begitu, akhirnya Dewa Indra berhasil membunuh Raja Asura tersebut. Mendapati hal tersebut, bangsa Kalakea yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi di laut, di mana mereka lalu berkomplot melawan siapapun, menjunjung tinggi kebenaran dan asketisme. Mereka akan tetap berada di lautan pada siang hari dan keluar pada malam hari untuk menyembelih dan mengkonsumsi para resi dan brahmana di tengah-tengah praktik keagamaan. Menanggapi gangguan ini, para dewa mendekati Batara Wisnu dan memintanya untuk membantu mereka. Sang Batara pun menjelaskan bahwa para Kalakea telah menyembunyikan diri mereka di lautan dan tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Dia merekomendasikan agar para dewa mencari bantuan Agastya untuk mengeringkan lautan, dan Agastya meminum semua air laut sampai menjadi kering, mengungkapkan bangsa Kalakea yang tersembunyi. Para dewa mengepung Asura dengan kemenangan. Mereka yang selamat melarikan diri ke bawah tanah, ke Patala. Lalu setelah Kalakea dikalahkan, para dewa meminta Agastya untuk mengisi kembali samudra. Namun Agastya tidak bisa melakukannya karena dia telah mencerna airnya. Terkejut oleh peristiwa ini, para dewa pergi ke tempat tinggal Batara Brahma untuk membahas tentang pemulihan laut. Jadi, orang India pada masa lalu tetap ngeri dengan orang-orang yang tinggal di laut selatan ini jika mereka sampai naik ke daratan India. Terlebih, orang India itu adalah bangsa daratan. Mereka bukanlah bangsa pelaut. Makanya sering menjelaskan tentang bangsa Kalakea itu dengan pandangan yang negatif sebagai pembawa teror, suka menjara, senang berperang, dan anti dewa. Padahal mungkin tidak begitu. Hanya karena rasa takut dan tidak sukanya, maka orang-orang di tanah India pada masa lalu menggambarkan bangsa Kalakea itu sedemikian buruknya, mirip dengan gambaran iblis yang sangat jahat dan senang dengan kehancuran. Jika mempelajari ilmu antropologi fisik, maka kita akan mengetahui bahwa dahulu kala di sebuah kawasan Nusantara dihuni oleh ras Melanesia. Salah satu contohnya pernah digali di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya di daerah Wajah, di mana di tempat itu ditemukan fosil-fosil manusia purba yang hidup sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Setelah direkonstruksi, maka didapatkanlah sosok manusia dengan ciri-ciri ras Melanesia. Temuan wajak itulah yang dinamakan Homo wajakensis. Artinya, pada masa 60-an ribu tahun sebelum Masehi, di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sudah dihuni oleh orang-orang dari ras Melanesia. Ini sesuai dengan gambaran bangsa Kalakea dalam kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Bahkan orang Jawa yang melek sejarah leluhurnya dulu memang telah mengakui bahwa nenek moyang mereka itu berkulit hitam, mirip dengan gambaran dari ras Melanesia.